Saya tidak anjurkan tanam yang sulit-sulit di sini. Tanamlah yang pasti tumbuh dan pasti berhasil. Tanam kangkung perlu sekolah enggak Bapak Ibu? Tanam bayam perlu sekolah atau tidak? Cari tanaman yang tidak perlu sekolah, yang harganya murah. Bapak Ibu kenapa tidak tanam kangkung sendiri atau bayam sendiri di rumah? Apa jawabannya kira-kira? Walaupun cuma 1.000 saja saya bisa beli, betul atau tidak? Berbahagialah kalau banyak orang yang ngomong, walah 1.000 saja saya beli gitu loh. Ya sudah saya yang jual. Loh uangnya kecil cuma 1.000, 2.000 Bapak Ibu. Tapi kalau dikalikan ngeri. Kita kasih contoh. Tahu bentengan Bapak Ibu? Ini lebarnya 80 cm. Jadi kalau jarak tanam kangkung dan bayam itu hanya 5 cm. 5 kali 5. Kalau 5 kali 5 berarti 1 meter kali 80 cm ketemu berapa Bapak Ibu? 80 dibagi 5 berapa? 16 kalau 1 meter berarti ketemu berapa? Kali 20. Berarti sama dengan 320. Jadi banyak hitung-hitungan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu kalau ditanya orang bagaimana. Jadi tidak ada ngawurisasi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngajarkan seringkali ngomong ngawurisasi dan gadokmologi kan gitu kan biasanya kan. Kalau ini tidak boleh. Ini tidak ada ngawurisasi. Semua ada hitungan Bapak Ibu. Jadi kalau 1 meter lari ketemu 320. Kan tidak semua tanaman mati. Tidak semua tanaman hidup. Betul kan? Seandainya ini sisa tinggal 200 tanaman yang hidup. Jadi anggap probabilitasnya sekitar 60-70%, 60-70% bagus. Yang 30% tidak bagus. Jadi tinggal 200. Satu ikat Bapak Ibu itu paling banyak isinya adalah 10 sampai 15. Satu ikat kangkung itu 10 sampai 15 batang. Kalau seandainya satu ikat itu 10 berarti ketemu 20 ikat. Kalau seandainya satu ikat itu 1.000 berarti ketemu 20.000 per meter. Kalau cabut. Kalau potong dia lebih banyak lagi karena kalau cabut itu yang banyak akarnya. Paham saya ya. Kalau potong itu lebih kelihatan kecil tapi harus lebih banyak 15 kalau potong. Kalau seandainya lahan kita cuma 300, umurnya ini kita anggap aja 30 hari, umur kangkung cuma 24 hari, 25 hari sudah panen. 30 hari berarti sehari berapa meter Bapak Ibu? 10. Kalau kita 10 meter berarti kali 10 sama dengan 200.000. Saya minta tolong buat penghasilan harian. Loh Pak, itu kan uang kecil. Biayanya sekolah aja mahal, transportnya aja mahal. Dapat uang 1 hari cuma 200 kan kecil gitu ya. Saya minta tolong. 200 itu nyarinya susah loh Bapak Ibu kalau belum tahu. Yang Bapak Ibu bangun adalah sistem. Bapak Ibu mau menjadi petani yang begini tadi, atau yang begini, yang lurus tapi naik, betul ya? Supaya apa Bapak Ibu? Kalau tidak bisa menciptakan pasar, jangan bertani. Nyiptakannya ke siapa Pak? Saya minta tolong. Kira-kira tetangganya Bapak Ibu, semua Bapak Ibu ajari pertanian ini mau tidak jadi petani kira-kira? Enggak mau. Percayalah enggak mau. Nah, langkah pertama Bapak Ibu harus ciptakan pasar ini bagaimana? Mulai promosi. Mulai cerita. Mulai dari kebun percobaan tadi ketika keterima tamu, ketika terima siapa, Bapak Ibu buatkan makanan yang Bapak Ibu produksi. Sekarang sudah zamannya sosmed luar biasa, Bapak Ibu sudah deh. Bapak Ibu setiap hari apa yang dikerjakan diupload, tetangga pasti tanya, kamu ngerjain apa? Saya tanam sayur, paling pikirnya mereka, oh ini putus asa sekali tanam sayur. Nanti paling dia tanya, cobalah saya beli, kan gitu kan? Tapi minta maaf, pegang prinsip. Kejujuran adalah prinsip yang utama di dalam pertanian. Tadi dikatakan tani, tawakal, niat, ibadah. Tawakal itu kerja kerasnya Bapak Ibu. Sebenarnya tawakal, amanah, niat, ibadah. Di mana ibadahnya? Yang Bapak Ibu jual bukan kangkung. Yang Bapak Ibu jual adalah obat.
Orang ketika merasakan kangennya Bapak Ibu, loh kok beda ya rasanya ya. Ke badan lebih seger ya. Nanti di akhir Bapak Ibu akan berkata, badan saya jauh lebih seger. Badan saya jauh lebih sehat. Hanya dari makanan saja. Nanti tetangganya juga sama. Selama ini orang berbisnis di sektor pertanian, yang penting saya untung, yang makan sakit juga tidak peduli kan. Yang penting saya untung kan. Percayalah, itulah yang menghambat rezeki kita. Itulah yang membuat kita dijauhkan dari rezeki yang baru. Rezeki kita Bapak Ibu di pertanian, jujur saya ini petani. Habis untung banyak ditaruh semua habis kan. Akhirnya grafiknya naik turun terakhir mati. Buktinya apa? Tidak ada orang tua yang petani bilang ke anaknya, kamu harus jadi petani yang sukses. Mereka selalu berkata, kamu sekolah yang pintar supaya tidak jadi petani. Nah kalau yang pintar-pintar tidak jadi petani, yang buangan jadi petani, kapan majunya Indonesia? Tapi kalau pertanian yang pintar-pintar masuk petani, kalkulatornya rusak. Ini gimana cara ngitungnya? Betul atau enggak? Siapa yang sudah kuliah yang kerja di pertanian di sini ada enggak? Belum ada. Sudah kuliah ya? Sudah dikasih tanah 1 hektar kan kemarin kan? Sudah dihitung kan? Rusak enggak kalkulatornya? Oh ngaco HPP-nya. Berarti kalkulatornya ngeheng, itu kalkulatornya yang salah itu. Begini, kalau orang sudah tahu pendidikan, bisa berhitung Bapak Ibu, masuk dunia pertanian, kalkulatornya itu hang. Gimana cara ngitungnya gitu loh. Karena apa? Tidak ketemu. Saya dulu Bapak Ibu, dari sana saya mikir Bapak Ibu, saya ini pengajar pertanian, saya waktu itu sudah mulai ngajar pertanian. Kalau saya saja mundur, kira-kira bagaimana dengan petani yang lain kan kalkulatornya cuma kadang-kadang rusak itu aja tuh Bapak Ibu. Jadi ngitungnya ya sudah pokoknya dihitung ngawur, tenaga kerja enggak usah gitu aja toh. Pokoknya yang penting saya beli 10, jual 15, untung 5 juta kayak gitu. Biayanya enggak usah dihitung.